Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Haleluya, pastinya sehat semua ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua untuk pagi yang indah ini ya Bapak. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, Engkau kuasai hati kami ya Bapak Yahweh. Engkau memberikan kami hikmat Tuhan untuk kami bisa menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan Tuhan firman-Mu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, duduk yang manis, kita persiapkan hati kita juga mempersiapkan Alkitab ya. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Sudah? Nah, haleluya, sudah ya. Yuk kita bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Yuk, Tante Rahma tunggu. Sudah? Sudah ketemu? Sudah. Yuk kita baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Yang ketiga, dan biarlah aku memberkati mereka dan yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Dan Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya yang telah mereka tumpahkan dan orang-orang yang mereka dapatkan di Haran, dan mereka berangkat untuk pergi menuju ke tanah Kanaan. Dan tibalah mereka di tanah Kanaan. Dan Abram melintas melalui tanah itu sampai ke tempat di Sichem, sampai ke pohon Tarbatin Moreh. Dan pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. Yang ketujuh, dan Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan tanah ini kepada benihmu, dan di sana dia membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang kedelapan, kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana lalu memanggil nama Yahweh. Ayat yang ke-9, dan Abram menjelajah sambil terus berjalan melakukan penjelajahan hingga ke Negeb. Haleluya. Firman Tuhan hari ini kita akan bercerita tentang Abram yang dipanggil oleh Bapak Yahweh untuk menuju ke Kanaan. Nah, adik-adik semuanya, Abram adalah anak dari Sem dan Terah. Nah, pada saat usia Terah 70 tahun, Terah memperanakkan 3 orang anak, ada Abram, Nahor, dan Haran. Nah, coba adik-adik bayangkan 70 tahun itu sudah tua belum ya saat usia 70 tahun? Coba adik-adik lihat kakek nenek adik-adik semuanya 70 tahun. Nah, sudah tua ya adik-adik ya. Tapi Bapak Yahweh itu luar biasa. Saat usia 70 tahun masih memperanakkan siapa? Abram, Haran, dan Nahor. Terus Abram lahir di mana? Abram lahir di
Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di Mesopotamia. Nah, diingat-ingat ya. Avram lahir di mana? Lahir di Ur Kasdim, Mesopotamia. Nah, pada saat itu Avram beserta keluarganya, beserta saudara-saudaranya, mamah papahnya, mereka pergi ke kota Haran. Nah, mereka menetap di sana. Kalau menetap itu lama atau sebentar adik-adik? Lama ya. Kalau menetap itu pasti sangat lama, sampai bapaknya Avram itu sampai meninggal di sana karena sangat lamanya mereka menetap di kota Haran. Di kota Haran mereka juga sudah bertemu dengan banyak orang. Abraham juga sudah memberikan firman Tuhan kepada orang-orang sekitar untuk mereka bersama-sama mengikut Bapak Yahweh. Nah, akhirnya Bapak Yahweh berfirman kepada Avram, pergilah kamu ke tanah yang sudah aku janjikan. Yaitu tanah apa adik? Pasti sudah tidak asing ya namanya ya. Yaitu ke tanah Kanaan, negeri yang sudah dijanjikan oleh Bapak Yahweh kepada bangsa Israel. Nah, terus pada saat itu usia Avram sudah berapa adik-adik? Usia Avram sudah 75 tahun. Wah, orang tuanya 70 tahun pas saat memperanakkan Avram. Sekarang Avram pergi usia 75 tahun. 75 tahun itu udah tua loh adik-adik. 75 tahun itu sudah kalau disuruh jalan jauh itu sudah capek, kakinya sudah pegel-pegel, terus fisiknya sudah lemes kayak gitu. Tapi Avram enggak, sudah Avram percaya aja apa yang diperintahkan Bapak Yahweh, apa yang difirmankan Bapak Yahweh, jalan aja. Karena Bapak Yahweh apa? Bapak Yahweh berjanji kepada Avram, pergilah kamu ke tanah Kanaan, aku akan memberkatimu, aku akan memberkati keturunanmu, dan aku akan memberikan tanah Kanaan ini menjadi milikmu. Nah, di situ Avram apa? Percaya enggak? Percaya kepada Bapak Yahweh. Dia taat, dia nurut apa kata Bapak Yahweh. Begitu juga seperti adik-adik. Coba contohnya dalam kehidupan sehari-hari, di saat orang tua adik-adik atau bapak ibu guru adik-adik memberikan tugas, coba dikerjakan enggak sama adik-adik? Dikerjakan Tante Rahmah. Nah, pinter semuanya, pasti dikerjakan ya. Di saat kalian mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, orang tua atau guru kalian tuh pasti akan memberikan reward. Reward itu apa? Reward itu hadiah. Nah, begitu juga dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga memberikan reward kepada Avram. Bapak Yahweh memberikan apa? Bapak Yahweh memberikan tanah Kanaan. Bapak Yahweh apa? Memberkati keturunannya. Bapak Yahweh menjanjikan semua yang baik-baik untuk Avram, asal Avram mau taat dan patuh kepada Bapak Yahweh. Avram setia loh kepada Bapak Yahweh. Dia tidak menyembah Tuhan lain, dia hanya menyembah Bapak Yahweh. Nah, itulah sifat Avram yang patut kita contoh. Nah, setelah itu dari Haran Avram jalan itu nggak cuma sejam 2 jam loh adik-adik, itu sampai berhari-hari. Lelah nggak coba? Kalau zaman dahulu belum ada itu Grab, belum ada lagi Gojek, belum ada itu, belum ada mobil, belum ada motor. Zaman dahulu itu alat transportasinya itu adalah hewan unta. Nah, kan nggak semua naik unta ya adik-adik ya. Avram itu beserta istrinya Sarai dan Lot keponakannya dan juga orang-orang yang telah mengikutinya, mereka berjalan bersama-sama. Berjalan kepanasan, malam ya dingin, mereka mengikuti Avram
Karena Avram yakin dan percaya dalam setiap perjalanannya itu Bapak Yahweh selalu menyertai. Nah, Bapak Yahweh nggak mungkin meninggalkan Avram dalam keadaan apapun. Bapak Yahweh menyertai, udah kamu jalan aja menurut yang aku perintahkan kepadamu, yaitu menurut tanah Kanaan. Avram jalan aja, terus yang penting aku melaku, yang penting aku jalan, kayak gitu. Nah, pada saat itu mereka berjalan, capek pun Avram juga nggak mengeluh. Tuhan ini panas sekali, enggak. Avram nggak pernah mengeluh apapun. Saat perjalanan mereka menuju ke pohon tarbatin, mereka berhenti di sana. Pohon tarbatin itu di More. Nah, di pohon tarbatin itu mereka Avram dan beserta keluarga dan orang-orang mengikutnya, mereka mendirikan mezbah. Di sana mereka berdoa bersama-sama, manggil nama Bapak Yahweh. Mereka mengucap syukur seperti kita juga di saat kita dalam melalui proses entah itu untuk mendapatkan nilai yang terbaik, kita melewati proses ya adik-adik ya. Prosesnya apa? Oh, harus rajin belajar. Oh, harus banyak-banyak membaca buku, harus banyak-banyak membuka Google tentang pelajaran. Nah, di situ juga harus ada apa yang namanya berdoa. Kita harus juga meminta kepada Bapak Yahweh, kita menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita hanya kepada Bapak Yahweh. Seperti juga Avram menyerahkan semuanya kepada Bapak Yahweh. Kalau kita percaya kepada Bapak Yahweh, percaya saja, tidak usah ada kata tapi. Aku percaya, tapi gimana ya? Wah, itu sudah gak percaya namanya. Kalau kita percaya sama Bapak Yahweh, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita percaya saja. Bapak Yahweh pasti akan mencukupkan. Bapak Yahweh pasti akan menyertai setiap langkah kita, setiap proses kehidupan kita. Bapak Yahweh selalu ada dalam diri kita. Asal apa? Asal kita juga selalu melibatkan Bapak Yahweh dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Jangan semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita percaya, kita pasti mampu, kita percaya, wah aku mampu, aku bisa kok. Tapi salah. Tanpa kita mengandalkan Bapak Yahweh semuanya zong itu 0. Nah, benar kita berhasil, tapi apakah itu bisa jadi berkat buat teman-teman kita? Enggak bisa. Di saat kita melibatkan Bapak Yahweh, di saat kita manut, di saat kita taat apa perintah Bapak Yahweh, kita mendengarkan apa ucapan Bapak Yahweh, di situ kita akan merasakan ini toh yang Tuhan mau. Nah, kayak gitu. Kita nggak nuruti ego kita sendiri. Buat kita nggak usah susah-susah belajar, capek, harus baca buku. Ya, buku aja warnanya hitam putih kayak gini, kertasnya buram. Mending aku mainan game itu, warnanya HP-nya ada oranye, kuning, hijau, menarik itu. Nah, itu salah atau benar? Salah ya adik-adik ya. Bapak Yahweh menginginkan kita untuk menikmati proses. Seperti Avram juga menikmati proses. Avram percaya aja apa yang ia lakukan, Bapak Yahweh selalu menyertai. Nah, setelah itu Avram lanjut lagi berjalan. Avram berjalan kemana adik-adik? Ya, ini ada dalam Kejadian 12 tadi ayat yang ke-8. Kemudian Avram dan beserta rombongan dari sana mereka pindah ke dekat bukit di sebelah timur Betel, dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya, dan dia membangun sebuah mezbah bagi Bapak Yahweh di sana. Lalu mereka memanggil nama Bapak Yahweh. Nah, Avram di sana membangun mezbah lagi di dekat Betel, adik-adik, membangun kemah beserta istri dan keponakannya dan juga orang-orang yang mengikut
Avram tuh meninggalkan kota Haran itu tuh dengan semua diajak, dengan harta benda yang Avram punya dibawa untuk bekal dalam perjalanan. Nah, sampai di situ, sampai di Betel juga Avram juga mendirikan mezbah lagi. Dia memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Nah, adik-adik, apa yang Avram dapat? Avram diberkati Bapa Yahweh dengan luar biasa. Avram jadikan bapak segala bangsa. Wah, haleluya. Avram luar biasa ya. Di saat Avram patuh dan taat kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh memberkati Avram dengan berkat yang berlipat-lipat ganda. Nah, dari cerita ini banyak yang bisa kita contoh dari Avram ya adik-adik ya. Contoh sifat Avram apa adik-adik? Yang satu, setia. Setia itu apa adik-adik? Setia itu tidak menduakan Bapa Yahweh. Avram hanya menyembah hanya kepada Bapa Yahweh. Itulah setia. Avram tidak menyembah berhala, tidak. Avram tidak menyembah pohon-pohon, tidak. Avram hanya setia kepada Bapa Yahweh. Terus yang kedua, sabar. Avram sabar dari Haran menuju ke tanah Kanaan. Avram sabar banget. Dia berjalan melewati padang pasir, melewati jalan yang terjal. Dia nggak mengeluh sama sekali karena Avram yakin Bapa Yahweh selalu menyertai perjalanannya. Terus sifat yang ketiga apa adik-adik? Sifat yang ketiga itu adalah taat. Nah, Avram taat kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh mengucap kepada Avram, berfirman kepada Avram, pergilah kamu, tinggalkanlah tempat itu, ajak istrimu, ajak saudaramu, dan harta bendamu dibawa semuanya. Avram taat, Avram turut kepada Bapa Yahweh. Avram pergi ke Kanaan. Di situ Avram taat karena Avram tahu Bapa Yahweh punya visi dan misi dan punya tujuan yang baik untuk Avram. Terus yang selanjutnya yaitu yakin dan percaya. Tadi Tante Rahma bilang, di saat kita yakin dan percaya, pasti Bapa Yahweh memberikan reward kepada kita. Banyak contoh yang bisa kita ambil. Contohnya di saat kita percaya kepada orang tua kita percaya kepada mama papa kita, apa yang orang tua kita ucapkan itu pasti ada hasil yang terbaik. Tidak mungkin orang tua kita menyuruh yang buruk-buruk, gak mungkin. Mama papa kita pasti ingin kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang selalu dengar-dengaran kayak gitu. Pasti akan diberikan reward kepada orang tua kita. Nah, seperti itu juga Avram yakin dan percaya kepada Bapa Yahweh. Kalau kita yakin dan percaya, apa yang kita lakukan itu lurus. Kita lurus aja. Kita nggak usah tengok ke tangan, kecok kan kiri. Wah, di saat kita nengok kanan kiri, kita lihat teman-teman kita ikuti arus. Wah, temanku aja main sana, masa aku hanya suruh di rumah, suruh nyapu sama mama. Nah, ada lagi, di saat dipegangi HP sama mama kita. Nah, ini HP hanya untuk daring ya, hanya untuk membaca materi, untuk membuka-buka pelajaran yang kamu nggak bisa. Tapi adik-adik ikuti arus. Teman-teman yang di sana, pada mainan game itu. Wah, masa ya aku hanya buka daring aja. Wah, lagi tiktokan itu. Aduh, mama ini nggak boleh ini. Nah, kita curi-curi kesempatan untuk menyalahgunakan apa yang sudah orang tua kita percayakan kepada kita. Nah, kalau seumpama orang tua kita melihat, lah aku tuh HP-nya itu dibuat daring kok malah buat mainan sama tiktokan, marah nggak? Marah,
pasti orang tua kita marah. Begitu juga Bapak Yahweh pasti juga marah. Di saat kita disuruh mengikut Bapak Yahweh, disuruh percaya aja, kita malah mengikuti arus ke sana yang tidak tahu arah pastinya, kayak gitu. Nah, coba diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Di saat kita mau taat, di saat kita mau patuh, itu niatnya kita tulus. Jangan hanya kita niatnya, oh aku kalau mau ini pasti aku dikasih ini. Oh aku kalau mau ngerjain ini pasti mama ngasih ini. Jangan. Di saat adik-adik membiasakan diri untuk tertib, untuk taat, untuk rajin di rumah, itu yang adik-adik rasakan tuh bukan hari ini, bukan sekarang. Oh mamaku suruh nyapu, sekarang mungkin adik bisa nyapu aja, nyapu. Disuruh nyuci, nyuci udah gampang. Nah, tapi kebiasaan, rutinitas itu akan adik-adik rasakan setelah dewasa. Karena apa? Nggak selamanya orang tua kita selalu bersama kita. Nah, kita pasti akan menjadi anak yang mandiri. Kita pasti akan menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh. Nah, dengan itu kita akan selalu menjadi anak yang bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Kalau kita sama dengan teman-teman kita, dengan anak-anak yang lain, ya sama aja, nggak ada bedanya. Bapak Yahweh itu menginginkan kita menjadi anak terang, anak yang bisa menerangi teman-teman kita, anak yang berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi, mulai sekarang, apa yang menjadi sifat-sifat Avram, coba kita terapkan dalam diri kita. Oh iya, aku mau yakin dan percaya. Oh iya, aku mau setia. Aku mau taat. Nah, ambil sifat-sifat yang positif. Buang sifat-sifat negatif yang suka apa contohnya? Ngeyelan. Yang suka ngeyelan, yang suka dikasih tahu, mama ini loh, baru tadi aku lagi masuk main game disuruh ini disuruh itu. Nah, coba belajar. Orang tua suka di saat kita bilang, iya mah. Senang gak orang tua kita? Senang adik-adik. Seperti itu juga kita menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita turut apa yang menjadi apa kata Bapak Yahweh. Nah adik-adik, firman kita hari ini kita selesai ya. Kita Tante Rahma berharap setelah kita mendengarkan firman hari ini, adik-adik menjadi anak yang lebih taat, menjadi anak yang lebih patuh akan Tuhan dan kedua orang tua. Nah adik-adik, kita lanjut untuk ayat emas ya adik-adik ya. Ayat emas kita hari ini ada dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Yuk kita buka ya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Sudah? Tante Rahma tunggu. Sudah adik-adik? Sudah Tante Rahma? Haleluya. Yuk kita baca ayat emas kita bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Sekali lagi ya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Nah, haleluya. Adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita bersama-sama berdoa ya. Yuk kita berdoa kepada Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua
untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Kiranya itu bisa menjadi rema untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa Yahweh. Jadikanlah kami anak yang percaya Tuhan, seperti Afram yang percaya kepada Engkau ya Bapa Yahweh. Jadikanlah kami anak yang sabar, anak yang taat, dan anak yang setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, lindungi kami Tuhan, lindungi kedua orang tua kami, lindungi semua teman-teman kami ya Bapak Yahweh, untuk kami bisa bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan-Mu ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Yang di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa kembali dalam firman Tuhan minggu depan ya adik-adik ya. Jangan lupa terus saksikan di channel YouTube Alive Tokit. Terima kasih adik-adik. Bapak Yahweh memberkati.